Alhamdulillah baik, Bu. Selama di rumah aja, proses pembelajaran dari sekolah itu gimana? Kadang lancar, kadang tidak, Bu. Kalau di sekolah itu pakainya apa? Zoom atau Google Meet? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Tapi ada mudah nggak materinya? Enggak, Oh, kenapa tuh? Kendalanya mungkin? karena belajarnya lebih enak di sekolah, bisa tanyanya langsung ke Pak Guru, Bu Guru. Oh, emang kalau di Zoom nggak bisa tanya langsung ya? Tapi enak dijelasin langsung di sekolah, Bu. Oh gitu. Ya udah. Ini kan ibu mau magang, sekalian jelasin materi, ngelanjutin materi yang di sekolah kemarin ya. Iya, Kemarin Bu. di sekolah sampai apa materinya? Aduh, aku lupa, Bu. Kata Pak gurunya sih WA ibu tuh materinya dinamika hidrosfer. Oh ya, mungkin Nah. itu, Bu. Sedikit mengingatkan aja. Adek masih ingat nggak hidrosfer itu berbicara tentang apa? Air. Iya. Nah, hidrosfer itu kan berbicara tentang air. Menurut adek, kalau misalnya ada kata dinamika hidrosfer, berarti artinya apa? Dinamika air. Oh iya, atau siklus air. Go. Nah, buat ngelanjutin materi yang dari sekolahan tuh yang namanya dinamika hidrosfer. Nih, ibu bawa video animasi yang ibu ambil dari YouTube ya. Coba dilihat dulu. Iya, Bu. Nah, lihat dulu. Nah, udah menurut adek nih dari video animasi yang dari YouTube ini, kalau hidrosfer itu kan berasal dari dua kata ya, Iya. hidro sama spiral. Kalau hidro itu artinya apa tadi? Hidro itu kayaknya artinya air, Bu. Kalau spiral Lapisan. berarti kalau hidrosfer kita berbicara tentang. Lapisan air. Nah, betul sekali. Hidrosfer itu lapisan air. Adek tahu nggak? Kok kita mempelajari tentang air sih? Karena kan kita hidup di bumi itu salah satunya butuh air, Bu. Jadi kita harus tahu siklus air itu gimana. Nah, betul sekali. Jawabannya betul banget. Kita itu kan butuh tuh yang namanya air. Dan kita harus tahu prosesnya air itu kayak gimana. Terbentuknya air itu kayak gimana. Nah, nanti adek tonton video selanjutnya ini ya. Iya. Jadi ibu mau lanjutin ya materi yang kemarin. Kemarin Iya, kita Bu. belajar apa? Pengertian sama pentingnya air. Pentingnya belajar tentang air. Nah, hari ini ibu mau jelasin gimana atau apa sih proses terbentuknya air itu kayak gimana. Nah, ibu mau gambarin dulu ya. Dari sini aja. Ini laut. Ini gunung. Nah, jadi proses terbentuknya air atau siklus perputaran air itu yang pertama, ini kan laut. Laut itu kalau misalnya adek ke laut itu kan pasti kelihatannya laut itu nempel sama matahari. Iya. Itu namanya apa? Itu namanya cakrawala. Jadi Oh, kalau iya. misalkan adek itu kan nggak asing tuh sama yang namanya cakrawala. Cakrawala itu maksudnya ini. Beda antara laut sama matahari itu namanya cakrawala. Dan apa hubungannya sama air? Jadi si air lautnya ini menguap namanya, penguapannya namanya apa tahu? Enggak, Bu. Namanya evaporasi atau penguapan. Evaporasi. Nah, menguapnya jadi apa? Ini tuh menguapnya jadi awan. Awan. Jadi awan itu proses penguapan dari air laut. Itu namanya jadi awan. Iya, Bu. Nah, terus ada nggak sih Ibu proses penguapan selain dari air laut yang bisa menjadi awan? Itu ada. Kan pasti kita punya tumbuhan, kita banyak tanaman-tanaman toh. Nah, tanaman ini juga kan bisa mengalami proses penguapan. Kalau misalnya ada penguapan dari air laut dan ditambah penguapan dari tanaman, itu namanya evapotranspirasi atau penguapan gabungan antara air dan tanaman. Terus habis itu terbentuknya airnya gimana, Bu? Nah, si awan ini nanti
ke bawah tuh sama angin, geser, dan selama ke bawah itu dia kan pasti ngelewatin sungai, ngelewatin tanaman, dan otomatis penguapannya semakin terus berlangsung. Jadi si awan itu bakalan semakin jenuh. Awan jenuh itu kayak gimana? Awan jenuh itu kalau awannya itu gelap atau biasa kita sebut dengan mendung, pintar. Jadi mendung itu bahasa gampangnya awannya udah keberatan air. Karena proses penguapan di sini juga misalkan ada danau, ada apa gitu. Nah, awannya jadi mendung nih. Mendung, terus awan mendungnya ke bawah angin. Angin itu kan bergeser dari dataran rendah ke dataran tinggi. Awannya jadi ke dataran tinggi nih, awan mendungnya ini. Nah, sampai sini tuh udah mendung, udah banyak banget bebannya, udah airnya tuh banyak banget. Akhirnya di puncak gunung inilah terjadi hujan, atau bahasa ilmiahnya itu presipitasi. Presipitasi itu hujan. Makanya intensitas hujan dataran tinggi dan dataran rendah itu tinggi dataran tinggi karena apa? Karena angin berhembus dari rendah ke tinggi. Sedangkan selama proses penghembusan itu awan itu terus mengumpulkan air sampai sini. Terus di sini hujan toh. Hujan namanya presipitasi. Presipitasi. Nah, presipitasi ini hujan turun, airnya kan pasti meresap toh. Ada yang meresap, ada yang mengalir. Nah, yang meresap ini itu nanti run off. Jadi dia airnya tuh meresap ke tanah. Nanti airnya ini bakal balik lagi. Yang mengalir pun dia bakal ke danau nanti ke sungai, nanti bermuara ke laut. Yang meresap ini pun bakalan balik lagi ke laut dan melakukan siklus hidrologi seperti yang tadi. Paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang coba Ibu tes. Tadi evaporasi apa? Proses penguapan air laut. Iya, kalau misalkan proses penguapan yang kombinasi sama tanaman itu namanya apa? Evapotranspirasi. Nah, betul. Terus tadi hujan itu apa? Presipitasi. Oh iya, betul. Nah, hujannya ini, presipitasinya ini turun, terus airnya mengalir dan bermuara ke sini. Nah, sampai sini adik paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Bu. Gitu, Mak. Nah, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu Guru. Semoga saja nanti mempelajari bab berikutnya ya. Terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.